Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun teman-teman berada. Apa sih? Baik, di sini kita akan belajar tentang regresi dan kolerasi teman-teman. Nah, pertama kita mempunyai tabel ini ya teman-teman. Tabel utama kita adalah ini aja, X1, X2, dan Y. Ini hanya ya tabel tambahan. Sebenarnya soal kita hanya ini saja, soal kita. Nah, ini kita tambahkan tabel seperti ini agar apa? Agar mempermudah kita dalam pengerjaannya. X1 dan X2 tetap semua teman-teman. Nah, ini sigma X1 itu dari 2 tambah 3 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8, hasilnya 31. Ini juga hasilnya 40. Nah, yang Y ini yang atas tetap, hanya yang paling bawah 12 ditambah NIM kita. Gitu. Karena NIM saya 1, maka tambah 13. NIM atau absen ini boleh terserah. Terserah teman-teman, NIM atau absen. Sigma Y itu dari 4 tambah 5 tambah 8 dan seterusnya sampai 13, hasilnya 51. Ini tetap teman-teman. X1 ditambah X2. Dikali teman-teman. X1 dikali X2 berarti 2 kali 3, 6. Karena ini tetap semua, maka ini juga tetap semua, sama semua. Gitu. Ini dari mana? Dari penjumlahan ini. Hasilnya 239. Selanjutnya X1 dikali Y. Ini yang berubah teman-teman. Yang atas tetap 2 kali 4 8, 3 kali 5 15. Ini tetap semua. Nah, yang paling bawah karena NIM kita ditambah dengan NIM atau absen kita, maka yang paling bawah berubah. 8 dikali 13. Itu hasilnya 104. Gitu. Setelah itu dijumlahkan semua, hasilnya 304 gitu. Selanjutnya X2-nya juga sama. Yang paling bawah yang berubah. Yang 3 kali 4 tetap 12, 4 kali 5 20, tetap semua. Hanya yang paling bawah 10 kali 13 berapa? 130. Terus dijumlahkan semuanya, hasilnya 389. X1 kuadrat X1 kuadrat sama X2 kuadrat itu tetap semua, tetap sama semua teman-teman. 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9. Nah, ini sama semua. Yang Y juga sama sampai sini. Yang membedakan hanya ini. Ini kan 13 nih, 13 kuadrat. Jadi 13 kuadrat, 13 kali 13 169. Ini dijumlahkan semua, hasilnya 495. Setelah itu kita ringkaskan teman-teman. Jadi selanjutnya adalah tetapkan persamaan regresi linear berganda A tambah B1 X1 tambah B2 X2. N-nya ini N-nya 6 dari mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Setelah itu kita ringkas di sini ya teman-teman. Sigma X1 31, sigma X2 40, sigma Y 51, sigma X1 X2 239, sigma X1Y 304, sigma X2Y 389, sigma X1 kuadrat 187. Ini sigma X2 kuadrat 306, sigma Y kuadrat 495 gitu. Ini hanya mempermudah saja ya teman-teman. Selanjutnya adalah ini rumusnya. Jadi rumusnya seperti ini gitu. Sebentar, ini saya foto dulu nanti buat biar nggak di bolak-balik ya teman-teman. Sebentar. Nah, ini ya, kita lanjut ke baliknya. Nah, rumusnya kan ini teman-teman. Nah, N-nya berapa tadi? 6. B1-nya berapa? Sigma X. Kita putus semua aja dulu. Sebentar. Supaya mempermudah kita teman-teman. Nah, ini dia. Rumusnya ini, pengerjaannya ini. N-nya berapa? 6 ya. A-nya langsung A.
plus ini dulu yang ditulis teman-teman, bukan B1-nya dulu tapi sigma X1. Sigma X1 31. Terus B1 ditulis. Ditambah ini sigma X2. Sigma X2 kan 40. B-nya B2 gitu. Sebenarnya teman-teman, kalau merujuk dari sini, dari data ini yang diubahkan cuman ini. Ini itu sama semua, teman. Ya ampun. Loh. Ini itu sama semua, teman-teman. Ini sama-sama. Hanya yang membedakan itu hasilnya. Kalau merujuk dari PPT yang diberikan oleh dosen kita, teman-teman. Itu sebenarnya ini di bagian ini itu sama semua. Hanya di bagian hasil. Bagian hasil itu apa? Nih. Kan yang berbeda kan dari kita itu hanya yang ada Y-nya kan, teman-teman. Hanya yang ada Y-nya. Gitu. Karena yang ada Y-nya ini Y 51, berarti nanti di sini 51 ya. Nih lihat. Nah, 51 toh. Ini sigma X1Y. Sigma X1Y di sini toh 304. Nah, 304. Setelah itu ini 389. Kalau merujuk dari yang dikerjakan oleh dosen kita sebenarnya sama juga nih. Nah, sama untuk 6, 31, 40 sama semua kan sampai sini. 239. Hanya hasil ini saja. Teman-teman juga gitu. Hanya hasilnya ini saja yang berbeda, yang mengikuti dengan data ini, teman-teman. Ya. Tuh. Selanjutnya, mengerjakan ini. Selanjutnya adalah lakukan eliminasi untuk menghilangkan A. Gitu. Gimana caranya menghilangkan A? Pertama kita masukkan yang kedua dan ke satu. Kedua kita masukkan semua nih, srot. Yang ke satu juga kita masukkan, srot. Nah, agar nilai A-nya sama, maka kita kalikan silang saja. Kita balik aja. Yang baris kedua ini dikali dengan 6 semua. Yang baris ke satu ini, I1 ini kita kalikan dengan 31 gitu. Jadi 31 kali 6, 187 kali 6, 239 kali 6, dan 304 kali 6. Selanjutnya yang 6 kali 31, 31 kali 31, 40 kali 31, dan 51 kali 31. Hasilnya ini, teman-teman. Setelah itu kita kurangi. Nah, pengurangan ini kurangi ini berapa? Terus ini kurangi ini kurangi ini. Hasilnya kita tulis 4. Gitu. Selanjutnya kemudian yang sekarang kita ambil yang ketiga dan ke satu nih. Untuk dikurangi juga. Sama seperti tadi nih. Kita tulis yang ketiga. Ini toh, tulis ini. Yang ke satu tulis juga tetap. Nah, tinggal dikali silang kayak tadi. Ini kali 6, yang ketiga ini kali 6, yang ke satu ini kali 40. Nah, hasilnya ini. Terus tinggal dikurangi. Setelah hasilnya keluar itu jadi 5. Gitu. Jadi nomor 5. Selanjutnya kita eliminasi, teman-teman, B1 dan dapatkan nilai B2-nya. Nah, kita masukkan 5 sama yang keempat. Mana 5 ini? Sama 4. Kita masukkan datanya. Setelah itu sama, tinggal dikali silang. Untuk ini kan kita menghilangkan B1-nya kan, teman-teman. Jadi kan ya kita bagaimanapun caranya kita harus menghilangkan B1. Ini salah tanya. Ini bukan B2 ya, teman-teman. Ini B1. Kesalahan penulisan. Ya, ini 194 dikali 161, 236 dikali 161, 294 kali 161. Jadi caranya sama gitu. Kayak yang atas-atas tadi. Tinggal dikalikan di hasilnya ini. Terus dikurangi. Ini dikurangi ini 360. B ini kan
dikurangi kan hilang semua kan. Ini B2 nya tetap ada gitu. 192 nih. Terus B2 nya dari mana? 192 dibagi dengan 360 teman-teman, gitu. 360. Jadi B2 nya adalah 0,53. Selanjutnya kita ke ini. Tadi kan udah ditemukan B2 nih. Nah, saatnya kita dapatkan B1 nya nih. Bagaimana? Dapatkan nilai B1 dan nilai A dengan dengan melakukan substitusi, sehingga yang kelima tadi teman-teman. Yang kelima yang ke ini. Nah, kita tulis ulang nih yang kelima. Kita tulis di sini. Perhatikan bahwa B2-nya sudah ditemukan kan tadi. B2 adalah 0,53. Maka 194B1 ini ditambah 236 dikali dengan 0,53. B2-nya sama dengan 294. Terus ditulis ini tetap ditambah ini hasilnya ini sama dengan, terus 194B1 sama dengan ini nuker di sini teman-teman. Jadi ini plus jadi min kan. Jadi 294 dikurangi dengan 125,08 gitu. Hasilnya 168,92 gitu. B1-nya langsung 168,92 dibagi dengan 194, hasilnya 0,87 gitu. Selanjutnya adalah kalau kita pakai yang ke 1 nih, 6A plus 31 31B1 plus 40B2 sama dengan 51. Perhatikan, ini kan kita nyari A nih. Kita kan B1-nya udah ketemu, B2-nya udah ketemu ini juga. Perhatikan B1-nya adalah 0,87 dan B2 adalah 0,53. 6A, kita tuliskan rumus ini lagi, bukan rumus sih. Hasil yang kita temukan tadi ini. 6A ditambah berapa? 31 dikali B1. Ini kita masukkan. Ditambah 40 dikali B2 sama dengan 51. Nah, setelah itu kita tulis SROT. Nah, 2,85 ini dari mana? Itu dari 51 dikurangi dengan 26,97 dan dikurangi lagi dengan 21,20. Hasilnya 2,83. Jadi ini kayak kalau di melewati jembatan sama dengan kan yang plus tadi pengurangan kan teman-teman. Nah gitu. Jadi 6A sama dengan 2,83. A-nya berapa berarti? 2,83 dibagi dengan 6. Maka hasilnya adalah 0,47. Sehingga persamaan regresi berganda adalah, tadi kita tulis yang awal banget teman-teman. Nah ini A plus B1 X1 tambah B2 X2 gitu. A nya 0,47 kan ini. Setelah itu B1 nya 0,87 X1 plus B2 nya 0,53 X2 gitu. Sudah, sekarang kita lanjut ke kolerasi linier berganda. Kita lanjut. Untuk rumus dari kolerasi linear berganda sendiri itu seperti ini. Ini bukan 12 ya teman-teman, tapi 1, 2 gitu. Ini memang udah rumusnya dari sananya. Kalau ditanya dari mana? Dari sana. Ini titul ini ya. Di mana SY kuadrat ini ya. SY kuadrat itu adalah N sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat per N dikurangi N min 1 dikali N min 1 gitu. JKG nya dari mana? Sigma Y kuadrat dikurangi A sigma Y dikurangi B1 sigma X1Y kali X1Y dikurangi B2 sigma X2Y. Dari mana? Dari rumus.
Maka kita masukin aja datanya. N-nya tadi berapa? Mana? Slibau. Kita lengkap aja ya. Nah, N-nya 6. Sigma Y kuadrat. Y kuadrat nih 495 dikurangi sigma Y 51 dikuadratkan per N-nya kan 6 dikurangi 1 berarti ini 5 ya nanti teman-teman. Jadi 6 kali 5 hasilnya 30. Terus ini 6 kali 495 itu ini, 51 kali 51 adalah ini. Setelah itu dikurangi hasilnya ini diper 30 dan mendapatkan hasil, maka YSY kuadrat adalah 12,3. Sekarang JKG ini sigma Y kuadrat berapa? Ini 495 dikurangi A tadi berapa? 0,47 kan? Mana A? Ini 0,47 kan? A 0,47. Terus sigma Y 51 dikurangi B1-nya berapa tadi? B1 ini kan 0,87, B2-nya 0,53. Diingat ya. Enggak boleh balik. Nah, B1-nya 0,87, sigma X1Y itu ini 304 dikurangi B2-nya tadi berapa? 0,53. Ini sigma X2Y itu ini 289. Nah, setelah itu kita kalikan semua. Ini dikurangi hasilnya ini, dikurangi ini, dikurangi ini. Maka hasilnya adalah 0,38. Gitu. Selanjutnya tinggal kita masukin aja rumus dari ini, R-nya. 1 dikurangi JKG per N-1 SY kuadrat. 1 dikurangi JKG tadi ini 0,38 per N-nya tadi 6 dikurangi 1 dikali 12,3 ini. SY kuadrat kan 12,3 ya. Sama dengan 1 dikurangi ini 5 kali 12,3 itu 61,5. Maka mendapatkan 1 dikurangi 0,0061788 sama dengan 0,9938212 dan dijadikan persentase hasilnya adalah 99,38%. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai 99,38% menunjukkan bahwa 99,38% proporsi keragaman nilai peubah. Ini peubah ya emang ya. Peubah Y volume penjualan dapat dijelaskan oleh nilai peubah X biaya promosi dan X2. Ini X1 ya. Ini berarti X1 ya teman-teman. Karena ini ada X2. Biaya aksesoris melalui hubungan linear. Sisanya sebesar 0,62% dijelaskan oleh hal-hal lain. 0,62 ini dari mana? Dari 100% dikurangi 99,38%, hasilnya 0,62%. Seperti itu teman-teman. Nah, selesai. Bye bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba banget Sofi.